Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang gender and rhetorics, di mana ini merupakan CBL 3 dari mata kuliah teori komunikasi. Kasusnya adalah bagaimana laki-laki lebih dapat dibungkam suaranya ketika mendapati peristiwa kekerasan seksual dibanding perempuan. Ini perihal speak up-nya ya. Nah, lengkapnya ada di LKM CBL 3 yang telah diberikan oleh dosen kita, Bapak TNA atau Pak Tri Nugroho Adi. Baik, sebelumnya saya tampilkan dulu PPT-nya. Baik, jadi kita mulai teori komunikasi gender and rhetoric. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz Kurniawan Siregar dengan NIM F1C023126. Lalu selanjutnya bisa dimulai dari Adia Gali untuk memperkenalkan diri. Permisi, Adia Gali sudah bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dia Galih Musyafa dengan NIM F1C023. Suaraku terdengar tidak? Ya, terdengar. Oke, perkenalkan nama aku Auvalinca Anavanesti dengan NIM F1C023076. Baik, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Aini Saramadani dengan NIM F1C023012. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ria Hadatul Aisyah dengan NIM F1C023102. Baik, selanjutnya. Suaraku kedengaran nggak ya? Terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani Citamaningsi dengan NIM F1C023006. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Unggul Wicaksono dengan NIM F1C023050. Baik, sesi perkenalan sudah cukup. Mari kita lanjut ke presentasinya dari rekan-rekan kelompok saya. Mulai dari sekarang. Oke teman-teman, jadi kan tadi udah dipaparin ya sebelum ini bahwasanya ada case tentang suara laki-laki itu lebih dibungkam daripada suara perempuan. Nah, kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya pada perempuan, ternyata bisa terjadi juga pada laki-laki teman-teman. Nah, di situ antara laki-laki sama perempuan itu memiliki perbedaan ketika menyuarakan kondisi yang mereka alami. Kondisi yang mereka alami itu tadi, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Nah, karena hal tersebut, tentunya banyak persoalan yang terjadi akibat perbedaan gaya berbicara ya, teman-teman. Nah, gaya berbicara perempuan itu kan biasanya lebih mendramatisasi daripada laki-laki. Nah, karena hal tersebut, makanya perempuan tuh lebih gampang buat ngomong daripada si laki-laki. Dan karena hal tersebut juga, kenapa laki-laki itu sering bungkam daripada perempuan. Terus, perempuan tuh kalau misalkan ada perempuan lain yang bercerita itu dia kayak gampang banget emosinya tuh masuk, sedangkan laki-laki itu lebih canggung mengekspresikan emosinya. Seperti dalam artikel yang ditulis oleh Astrid Prahitani Tias disebutkan bahwa konsep gender erat
keterkaitannya dengan stereotip, maskulinitas, dan feminitas. Nah, maskulinitas itu di mana laki-laki itu dianggap kuat, rasional, perkasa, serta harus sukses dalam karirnya. Nah, karena hal tersebut, itu jadi kayak laki-laki tuh kalau misalkan mau bersuara kayak, enggak deh, nanti gue dianggap kayak nggak kuat, dianggap nggak perkasa, dianggap nggak rasional. Makanya di sini tuh kenapa laki-laki itu gaya bicaranya beda sama perempuan. Terus di sini tuh perempuan dianggap kayak lemah lembut, terus keibuan, terus sama kayak urusan-urusannya tuh kayak ngedidik anak, terus emosionalnya juga bisa sering diterima daripada laki-laki. Nah, seperti yang ditulis oleh Astrid, tadi yang udah saya jelaskan, makanya kenapa si gaya berbicara laki-laki sama perempuan itu beda karena hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan. Seperti itu. Mungkin bisa next ke sorry. Nah, jadi permasalahan gender itu ternyata bukan hanya tentang perempuan saja, tapi korban ketidakadilan dalam kekerasan seksual berbasis gender juga bisa perempuan maupun laki-laki. Nah, maka dari itu, laki-laki juga sama seperti perempuan memiliki hak fundamental untuk berekspresi tentang masalah mereka secara bebas. Nah, jadi memang biasanya kasus kekerasan berbasis gender itu yang menempatkan laki-laki sebagai korban itu memang tampaknya itu tidak banyak terjadi. Ini bisa jadi karena laki-laki sebagai korban kekerasan gender berbasis kekerasan seksual ini tidak dapat menyuarakan kekerasannya yang dialaminya sebagaimana perempuan gitu. Nah, itu ada hubungannya tentang bagaimana perbedaan mereka dalam gaya berbicara seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jadi membuat posisi mereka yang gaya berbicara mereka itu yang dipandang berbeda ini membuat posisi mereka dalam menceritakan atau telling a story itu jadi berbeda gitu. Next. Baik, kemudian dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Unggul dan Nisa, saya tadi sudah sempat disebutkan, ternyata memang laki-laki itu mempunyai hak fundamental untuk mengekspresikan dirinya gitu. Bukan cuman itu sebagai hak perempuan saja, melainkan laki-laki juga boleh untuk mengekspresikan dirinya. Nah, apa sih kolerasinya dengan public rhetoric, dengan teori yang di public rhetoric ini? Permasalahan gender bukanlah hanya permasalahan tentang perempuan. Korban ketidakadilan maupun kekerasan berbasis gender bisa perempuan maupun laki-laki. Jika kasus kekerasan berbasis gender yang menempatkan laki-laki sebagai korban terjadi, bisa jadi karena laki-laki korban kekerasan berbasis gender tidak dapat menyuarakan kekerasan yang dialaminya, sebagaimana perempuan. Jika dalam berbagai konteks komunikasi, perempuan tidak dapat. Di sini juga ada konteks public rhetoric ya. Hal ini dapat diolah menggunakan etos, logos, dan patos. Mungkin ini dikatakan sebagai solusi juga bisa ketika laki-laki itu punya hak dengan dirinya. Nah, public rhetoric hal ini dapat diolah menggunakan etos untuk menunjukkan kepercayaan pada sumber informasi, patos untuk membangkitkan empati melalui kisah-kisah nyata, dan logos untuk mendukung argumen. Kemudian ada dramatisme. Permasalahan ini dapat mengeksplorasi berbagai elemen dramatik untuk menggambarkan situasi yang mempengaruhi kemampuan perempuan lebih responsif untuk berbicara. Kemudian trial dan narasi. Tulisan tersebut memastikan bahwa narasi yang disampaikan sesuai dengan pengalaman nyata pembaca yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan audiens dalam isu ini. Nah, jadi
eh, kenapa public rhetoric ini bisa dikoreksikan dengan isu tersebut? Karena tadi sudah disebutkan bahwa ada namanya etos, logos, dan pathos ya. Itu kan sebuah apa namanya untuk membangun kepercayaan bagi siapapun, baik itu laki-laki maupun punya hak untuk mengekspresikan dirinya gitu. Seperti itu saja. Baik, yang selanjutnya adalah gender and communication. Pada diskusi publik atau public rhetoric yang telah disampaikan oleh Gali tadi, saat pengambilan keputusan, meskipun laki-laki dan perempuan sama banyaknya ketika mereka berpendapat atau menyampaikan pendapatnya, suara laki-laki lebih tidak dianggap daripada suara yang diajukan oleh perempuan. Ketika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, mereka cenderung diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena mereka sudah terpengaruh oleh stigma masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki itu harus selalu kuat. Dalam kasus ini, laki-laki menjadi bagian dari mute group atau kelompok yang dibungkam. Dengan mereka melapor kekerasan seksual yang dialaminya, itu akan membuat pandangan orang bahwa laki-laki itu lemah karena tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dari kekerasan seksual itu. Kemudian, sedangkan kenapa perempuan tidak termasuk ke dalam mute group atau kelompok yang dibungkam? Karena mereka memiliki stigma di masyarakat sebagai kelompok yang lemah yang harus dilindungi, sehingga masyarakat menormalisasi bahwa perempuan tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari kekerasan seksual dan membutuhkan perlindungan dengan melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu mengenai permasalahan tadi, kami telah menemukan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran. Dengan meningkatkan kesadaran, seperti melalui edukasi, kampanye publik, atau bahkan melalui diskusi terbuka. Lalu solusi yang kedua adalah dengan memberikan dukungan penuh. Dengan memberikan dukungan penuh, maka dapat memberikan rasa aman bagi mereka. Sedangkan solusi yang ketiga adalah dengan memberikan program dan layanan pendukung. Program-program ini dapat seperti konseling, lalu juga dapat seperti pelatihan mengenai komunikasi dan cara mengekspresikan diri. Lalu slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang kita dapat dari kasus yang di atas. Yang pertama yaitu kesetaraan. Betapa pentingnya memastikan setiap orang itu setara tanpa memandang gender dan setiap orang juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpendapat dan didengarkan. Kemudian dengan memanfaatkan perbedaan dalam gaya komunikasi laki-laki dan perempuan ini dapat digunakan sebagai kekuatan memperluas perspektif dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu dengan memiliki empati, seseorang juga jadi jauh lebih memahami serta menghargai sudut pandang orang lain dan membuat komunikasi menjadi lebih harmonis. Lalu sisi keadilan juga menjadi nilai penting sebab menciptakan lingkungan di mana seseorang dengan adil diperlakukan dapat menghilangkan diskriminasi berdasarkan gender dalam sebuah komunikasi. Yang terakhir yaitu dengan berkolaborasi antara komunikasi antara laki-laki dan perempuan mampu mendorong kerjasama antara kedua pihak menjadi lebih kuat dan hal ini juga mampu menghasilkan ide serta solusi yang jauh lebih bervariatif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, suara saya terdengar. Alhamdulillah sudah sampai slide terakhir, yaitu terima kasih dan beberapa referensi yang kami gunakan. Kami menggunakan referensi dari video YouTube sebagai referensi juga. Ada beberapa artikel dan menggunakan jurnal. Teman-teman nih, sampai sejauh ini kira-kira teman-teman semua nih ada yang mau dikritisin lagi atau mau ditanyain nggak? Kalau tidak secukup bilang, kalau dirasa mau ditanyakan silakan sampaikan pertanyaannya. Sudah cukup moderator.
sudah cukup berarti ya, memang tidak ada yang bertanya. Topik kali ini memang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, dekat dengan kehidupan kita, dan kasus ini nggak boleh dianggap remeh-temeh ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita harus untuk selalu waspada dan mencegah hal-hal ini terjadi. Baik, terima kasih semuanya sudah memberikan paparan materi yang sangat bagus, dan diskusi kita ini kan diskusi kelompok ya, berarti Bapak nanti juga hasil diskusi kelompok kita juga. Gitu. Terima kasih semuanya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.